Logo simpel seperti ini dihargai senilai $280 atau setara dengan 4,1 juta jika dirupiahkan dengan kurs dolar hari ini. Kok bisa bang? Nah langsung saja, inilah cara dan trik saya untuk memenangkan kontes logo di 99 Design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hai Cuan. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi bagaimana cara dan trik saya untuk memenangkan kontes logo yang ada di 99 Design. Jadi bagi teman-teman yang baru mengenal 99 Design, di sini banyak sekali kategori untuk kita mengikuti kontes-kontes yang ada, teman-teman. Jadi ada kontes logo, web, bisnis dan advertising, juga ada clothing, art, illustration, packaging atau label, book dan juga lainnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada 338 kontes yang bisa kita ikuti. Dan juga dari hasil hadiahnya itu juga bermacam-macam, teman-teman. Di sini ada $286, $375, $390, dan ada juga yang gede seperti ini teman-teman, yaitu 764. Bahkan juga kalau teman-teman scroll ke bawah, nanti teman-teman akan menemukan beberapa hadiah yang sangat fantastis, yaitu $1000 teman-teman. Dan itu biasanya adalah kontes-kontes logo yang kategorinya adalah web design. Di sini saya akan perlihatkan sedikit. Nah, ini web design. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau web design itu 873, ini $940, 700, terus di sini pasti ada yang 1000. Nah, ini yang saya maksud. Sangat fantastis karena kita bisa mendapatkan sekitar 15 juta ya atau 14 juta hanya dengan mengikuti kontes-kontes yang ada di 99 Design ini. Nah, di sini saya akan memberikan pengalaman ataukah saya akan berbagi saya pribadi bagaimana sih cara untuk saya memenangkan logo di 99 Design. Sebulan itu bisa sampai 2 kali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di earning saya nih, uangnya sudah masuk, dan di bulan April ini saya sudah memenangkan dua kontes logo desain. Di sini teman-teman bisa lihat ada di tanggal 1 April kemarin itu $190. Kemudian di sini saya sudah tarik, dan juga hari ini tanggal 10 itu masuk $6, dan ini berasal dari price distribution for contest, yaitu logo-logo kontes yang tidak ada pemenangnya. Kemudian uangnya itu didistribusikan kepada semua desainer-desainer yang sudah berpartisipasi di kontes tersebut. Nah, di sini juga pada hari ini saya mendapatkan $280, dan hal inilah yang akan saya bahas untuk hari ini. Nah, ini adalah kontesnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sangatlah simpel, dan kalau sesuai di timeline saya menuliskan di situ cuma 5 menit bisa mendapatkan uang $280. Itu sangatlah bisa, teman-teman, dan sangatlah betul karena saya sudah membuktikan di sini bagaimana cara saya untuk mendapatkan kemenangan di sini dengan hadiah 280 hanya dengan membuat desain-desain simpel seperti ini. Oke, kita langsung saja masuk ke caranya. Cara yang pertama yang saya gunakan adalah perhatikan brief, pahami dan perhatikan brief. Oke, kita langsung saja melihat brief yang ada di logo ini. Misalnya langsung saja saya ambil contoh dari sini, teman-teman ya. Jadi yang harus teman-teman perhatikan yang pertama itu adalah di nama logonya perusahaan ini, teman-teman. Jadi nama logonya itu adalah ZAL, ZAAL. Ini silakan teman-teman catat di notebooknya ataukah di kertas, teman-teman ya. Kemudian yang kedua yang harus teman-teman perhatikan itu adalah slogan, dan di sini perusahaan ini tidak menggunakan slogan. Oke, kita skip saja langsung. Dan di deskripsi tentang perusahaan ini dan juga target audiensnya. Di sini silakan teman-teman catat mana kata-kata kunci yang bisa teman-teman catat, dan nantinya pada saat kita mendesain itulah yang akan menjadi targetnya kita. Kemudian selanjutnya adalah industri logo ini bergerak di mana, yaitu bergerak di teknologi. Ini juga silakan teman-teman catat. Dan selanjutnya kita harus perhatikan visual stylenya, teman-teman ya. Di sini dia ingin menggunakan warna aquas ya, green dan juga
kita diserahkan untuk menggunakan warna-warna yang lainnya. Dan teman-teman harus perhatikan juga style atributnya. Walaupun saya pribadi sendiri saya hanya memperhatikan dua hal di sini teman-teman. Saya cuma memperhatikan yang paling atas ini dan juga yang paling bawah. Yaitu saya hanya ingin mengetahui apakah dia ingin desain yang klasik atau ke modern. Kemudian saya juga ingin mengetahui apakah desain yang dia butuhkan itu adalah abstrak ataukah literal. Dan ternyata di style atributnya ini dia membutuhkan desain yang modern dan juga literal. Oke, kita lanjut. Di sini teman-teman bisa menggunakan juga atau mencari referensi itu dari desain inspirationnya. Di sini dia mencantumkan 3 inspirasi desainnya, yaitu desain-desain seperti ini yang dia sukai. Oke, selanjutnya kita lihat di referensinya. Di sini dia nggak cantumkan apa-apa, dan kemudian di catatan lainnya itu dia menuliskan di sini ada kata simple dan modern. Nah, inilah yang perlu untuk kita catat juga seperti itu teman-teman. Oke, setelah di brief ini sudah teman-teman pahami kira-kira apa yang ingin teman-teman lakukan nanti di aplikasi Corel ataupun Adobe Illustrator-nya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah submit desain kita yang sudah kita buat. Nah, inilah trik kedua yang akan saya lakukan dan saya akan perlihatkan sama teman-teman, yaitu melakukan boom submit. Boom submit itu gimana Bang? Yaitu kita melakukan submit lebih dari 10 desain awal. Karena kita ingin bagaimana nanti CH ini atau klien kita ini bisa memilih kita sebagai finalis untuk masuk ke final. Karena ini kontesnya bersifatnya ini dia ada finalnya teman-temannya. Kan ada dua ya, ada yang fast track dan juga ada yang non fast track. Dan fast track itu tanpa final, 4 hari kontes itu langsung pemilihan. Kalau yang non fast track itu kita ada yang namanya tahap final, yaitu cuma pemilihan 6 orang ikut final dan nanti setelah itu baru pemilihan pemenang. Nah, triknya adalah di sini saya langsung upload belasan desain. Di sini saya buka dulu khusus untuk desain saya di sini teman-temannya Jusio. Nah, kalau di sini teman-teman perhatikan saya upload logo itu sekitar 38 logo. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang berkata atau bertanya, wah ini kan memakan waktu banyak sekali karena kita mengupload 38 desain. Tidak, karena desain kontes jenis kontes desain yang saya ikuti itu adalah yang sederhana seperti ini teman-teman, yang jenisnya itu cuma liter-liter seperti ini. Jadi kita hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk membuat 10 lebih desain. Nah, misal kayak ini, saya langsung saja submit semua yang ada di pikiran saya tentang logo-logo letter ini, tentang ZAL ini teman-teman ya. Jadi saya tulis ini ZAL yang model seperti ini, kemudian seperti ini juga saya upload semua ya, bisa teman-teman lihat di sini. Dan bentuknya itu didesain yang 245 ini ya, 245 ya, 245 ini. Jadi ini adalah desain terakhir saya yang saya desain yang saya submit sampai di bawah ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah pada saat itu terpilih sebagai finalis. Karena kenapa? Kita mengupload banyak sekali teman-teman yang kemudian itu bisa menjadi referensi dari CH ini atau klien kita ini untuk memilih kita, karena dia menganggap bahwa mungkin ada beberapa desain di sini yang nyantol di hatinya teman-teman, yang singgah ke hatinya bahwa ini yang dia sukai. Makanya kita upload saja, kita tidak pikirkan apakah ini bagus ataupun jelek. Pokoknya apa yang ada di pikiran teman-teman upload saja seperti itu. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah jangan upload sampai 20 desain. Kalau bisa sampai 14 saja teman-temannya, atau sampai 15. Mentoknya sampai 15 saja. Karena takutnya nanti teman-teman akan terkena yang namanya spam submit. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi trik kedua pada saat teman-teman sudah membaca brief. Trik keduanya adalah lakukan boom submit. Itu adalah dengan tujuan supaya kita bisa menarik perhatian CH atau klien untuk memilih kita. Dan pada saat kita sudah terpilih jadi finalis, karena di sini alhamdulillah saya terpilih finalis dari 5 orang yang ada, ini adalah 4 orang yang lainnya teman-teman selain saya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah
jangan merubah konsep yang sudah ada. Jadi banyak kesalahan yang dilakukan sama teman-teman desainer lainnya yang saya lihat di teman-teman saya juga. Banyak teman-teman pada saat masuk final itu merubah konsep desain, padahal itu sangat fatal. Jadi yang kita lakukan di final itu hanyalah merubah ataukah hanya bukan merubah tapi melakukan presentasi logo, yaitu membuat presentasi logo kita itu menarik daripada sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan hanya seperti ini teman-teman ya, kosong kemudian logonya di sini ya sudah. Nah, selanjutnya pada saat masuk final kita membuat logo ini lebih menarik lagi dilihat, tapi dengan logo yang sudah ada. Misal, karena di sini saya mendapatkan bintang 5 terhadap logo 2 saya ini yang sebelum masuk final ya. Maka pada saat final saya membuat presentasinya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, saya buat yang seperti ini dan trik ketiga. Nah, inilah trik terakhir yang perlu untuk teman-teman perhatikan juga untuk insya Allah teman-teman bisa memenangkan logo di 99 Design ini, yaitu yang terakhir adalah kita memperhatikan logo yang diberi bintang, kemudian kita kaitkan dengan desain-desain lawan kita seperti itu. Nah, ini kan kalau saya mau lihat dari desainnya saya ini yang kan aman ya teman-teman, gak ada yang samanya seperti itu. Nah, ini cuma saya yang rata seperti ini teman-teman, yang lainnya itu tidak ada ya. Kita cuma fokus kepada yang diberikan bintang. Tidak ada cuma ini, maka saya tidak jadikan fokus ini bahwa ini yang saya ingin ubah atau gimana. Nah, yang ingin saya jadikan fokus itu adalah di sininya teman-teman, yang ini, Zal yang ini. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ternyata dia menyukai Z besar, AA kecil, dan kemudian L besar. Dan ini tidak sama rata teman-teman. Dan itu kita harus lihat di lawan kita, ternyata memang terbukti bahwa dia menyukai desain-desain seperti ini teman-teman ya. Nah, makanya yang harus saya lakukan adalah saya juga harus membuat satu pola ataukah satu desain yang konsepnya itu persis seperti ini. Seperti itu. Jadi kita bukan menyalin anunya orang teman-temannya, tapi punyanya orang. Tapi kita tetap menggunakan konsep kita karena di sini teman-teman bisa lihat ya, saya tetap menggunakan font saya dan juga lainnya, tapi modelnya saya menggunakan yang diinginkan sama CH. Sebagaimana dia memberikan bintang 5 terhadap desain saya yang ini, yang persis sama yang dilakukan sama orang-orang lain juga. Maka di sini saya sempurnakan dengan menggunakan font-font yang ada di sini. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat pengumuman akhirnya saya yang terpilih, teman-teman. Dan juga di sini yang jadi fokus teman-teman harus lihat. Dari semua ataukah dari 5 desainer yang ikut di sini, hanya saya yang melakukan presentasi logo ya, bisa teman-teman perhatikan. Di sini ada Rudy, ini dia tetap menggunakan seperti biasa ya, langsung saja latar belakang polos, kemudian logonya. Ini pun Alfarisi juga seperti itu. Ini juga Pikire, Batik juga seperti itu. Padahal presentasi logo yang seperti yang saya lakukan ini sangat berpengaruh terhadap pandangan dari seorang CH atau klien teman-teman. Karena ketika dia cuma seperti ini dibandingkan dengan ini, silakan teman-teman menilai sendiri mana yang menarik untuk dilihat. Jadi itulah tadi trik dan cara yang saya lakukan bagaimana saya bisa memenangkan logo di 99 Design. Nah, jadi ini bisa teman-teman contoh, jadi silahkan buat teman-teman yang baru terjun di 99 Design ataupun di situs kontes lainnya, ini mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman gunakan ya triknya. Karena itulah yang saya gunakan selama ini dan alhamdulillah saya bisa memenangkan kontes logo. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.